سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Ibnu Battuta dan Facebook dan juga IG dimanapun Anda berada, pagi ini kita bisa melakukan satu kegiatan yang mana kegiatan ini adalah berbentuk riyadhah jasadiyah. Kita berangkat dari pesantren sekitar pukul 9.30 menuju perbukitan teh yang berada di Parongpong bersama Saudara Rahmatullah, kiai kita dan juga sesepuh kita, insyaallah, bersama atlet kita, atlet Quran, insyaallah. Dan yang tak lupa pula di belakang kamera ya para pemirsa, itu ada Ustaz Andi, pendekar. Saya juga pendekar sebetulnya, pendek dan kekar. Alhamdulillah. Ibnu Battuta sudah berusia kurang lebih, kita berdiri tahun 2019 secara konsep ya. Sampai dengan sekarang sudah berapa tahun Ustaz? Masuk ke tahun keempat. Tentu saja usia yang masih relatif muda ya, kita masih mungkin baru belajar berjalan, baru bisa merangkak kemarin, sekarang kita mulai bisa berjalan. Alhamdulillah, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikumpulkan dalam satu jamaah bersama orang-orang soleh di sini dan solehah juga, dengan satu visi dan misi tentunya adalah bagaimana kita mencetak generasi Qurani. Kemudian mereka juga adalah qiyadi, mampu memimpin, dan alami, memiliki cakrawala wawasan yang mengglobal, ini Islam yang global seperti itu. Tentu saja Ibnu Battuta ini tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ada dukungan, support, dan effort dari para sahabat semuanya. Doakan kami, bantu kami. Jika Anda mampu, bantulah kami dengan materi yang Anda miliki. Karena pesantren itu sebetulnya adalah milik umat. Segala sesuatu jika itu adalah dinisbat kepada umat, maka dia perlu dibantu dan perlu dibela jika ada hal-hal yang mempermasalahkannya dan perlu diperjuangkan. Gitu. Nah, sekarang di samping sana ada kiai kita, Kiai Rahmatullah. Tentu saja sahabat-sahabat merindukan nasihat dari beliau. Pada Saudara Rahmatullah, silakan berikan nasihat terbaik antum kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwafillah rahmatullah, alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan juga bersama-sama dengan para asatidz yang Masya Allah luar biasa dari segi keilmuannya, dari segi keistiqomahannya. Jadi insya Allah pesantren Ibnu Battuta dengan usianya yang masih relatif muda, dengan kondisi yang ada saat ini, berusaha menjadi bagian dari proses-proses perubahan umat, proses-proses perubahan bangsa yang kami lakukan dari jalur pendidikan. Karena kami yakin bahwa jalur pendidikan yang kami tempuh ini insya Allah ada poin-poin penting yang nantinya insya Allah akan bermanfaat bagi umat dan bagi bangsa ini. Tidak untuk saat sekarang, tidak untuk setahun dua tahun, tetapi
prosesnya sangat panjang. Bukan kami mungkin barangkali yang akan memberikan perubahan-perubahannya, tetapi insya Allah mudah-mudahan dari sekian banyak anak didik kami yang kami proses penggemblengannya, mudah-mudahan di antara mereka akan menjadi orang-orang yang memiliki nilai-nilai dan juga prinsip-prinsip untuk memberikan solusi dari permasalahan bangsa ini. Ini yang kami harapkan, ini yang kami cita-citakan. Jadi bukan setahun 2 tahun. Mungkin kami wallahu alam umur siapa yang tahu. Mungkin kami tidak bisa menikmati masa-masa indah itu. Mungkin anak didik kami lah yang mungkin pada saatnya akan memberikan kontribusi terbaik. Tapi mudah-mudahan ya dengan segala kekurangan kami, dengan segala keterbatasan kami, semua yang kami lakukan ini bagian dari amal jariyah yang insya Allah di hari kemudian kami akan menikmatinya biidznillah ta'ala. Jadi insya Allah yang Allah nilai adalah prosesnya. Banyak sedikit itu masalah angka. Tapi saat kita selalu menjalani proses, meskipun nanti hasilnya rahasia Allah, tapi insya Allah itulah bagian dari perwujudan cita-cita kami, cita-cita para asatidz ingin ikut serta berkontribusi dalam dunia dakwah, yaitu dalam hal pendidikan dengan berbagai macam latar belakang kami saat kami juga menjadi santri. Demikian mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan. Insya Allah mungkin ada ustadz yang lain akan menyampaikannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang setia dengan acara ini, alhamdulillah baru saja kita mendengarkan kalimat-kalimat yang begitu bermakna dari kiai kita, dari Indramayu. Betul kata beliau tadi, Ustaz Andi ya, Ustaz, kita sekarang sedang menanam, Ustaz. Ya. Nanti ketika sudah berbuah, barangkali yang menanam sudah nggak ada, tapi pohonnya masih ada, bahkan membuahkan hasil. Dan yang akan menikmati buah itu adalah tentu saja generasi setelah kita. Maka kita sekarang tidak perlu pesimis. Berapapun usia sekarang, selagi masih ada kesempatan, bercocok tanamlah. Hasilnya siapa yang menikmati adalah generasi setelah kita. Adalah nahnu na'malu liman ba'dana. Kita beramal dan hasilnya, buahnya atau thamaratnya insya Allah akan dinikmati oleh generasi setelah kita. Nggak lengkap rasanya kalau pada kesempatan kali ini kita tidak mendengarkan dari atlet Quran. Masya Allah, ada atlet berkuda, ada atlet memanah, itu sudah biasa. Tapi atlet Quran, wah, ini luar biasa. Langsung saja kita langsung menuju kamera, langsung menuju arah sana. Ada Ustaz Fuad Nurido dari Batam, ya. Usia masih muda, ya. Di atas 20, di bawah 30 ya. Tebak sendiri ya. Tafadhol Ustaz. Baik. Baik, udah siap-siap. Sahabat-sahabat sekalian yang saya sayangi dan saya cintai. Kehidupan kita di dunia ini itu paling hanya 60 sampai 70 tahun. Itu kalau nyampe saja. Jika lebih pun itu bonus. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kita bisa memaksimalkan di umur kita ini, yang umur ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia punya ajalnya, maka sudah seharusnya untuk kita senantiasa menanam benih-benih kebaikan dimanapun kita berada. Menjadi apa kita, berkontribusilah untuk kebaikan. Dan sahabat-sahabat sekalian, itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah."
artinya adalah maka barang siapa yang mengamalkan fama ya'mal mithqala dzarrah, walaupun dia berbuat kebaikan sebesar biji zarrah, maka Allah pasti akan membalasnya. Dan barang siapa berbuat keburukan, Allah juga akan membalasnya, walaupun keburukannya hanya seberat biji zarrah. Ini menjadi menjadi rujukan bagi kita dalam melangkah di setiap kesibukan kita, kehidupan kita. Senantiasa kita camkan ayat ini, kita patrikan dalam hati kita untuk senantiasa bagaimana bisa berkontribusi secara positif dimanapun kita. Dan semoga apa yang sudah kita perbuat mendapatkan hasil yang memuaskan di kemudian hari. Jika tidak di dunia, bisa-bisa di akhirat atau di kedua dunia dan akhirat. Jadi sahabat-sahabatku yang kusayangi, sekian nasihat dari saya. Saya juga masih butuh banyak nasihat. Kembalikan lagi kepada Syekh Rizal. Insyaallah. Alhamdulillah, lengkap rasanya yang sedang di tempat yang begitu sejuk, saat tidak panas tadi. Kalau kita ke Bandung sana, saat panasnya luar biasa. Di sini ada pohon yang bisa menaungi kita, ya, dengan udara yang tidak begitu panas, cuaca masya Allah sangat cocok sekali saja. Ada nasihat dari Ustaz Fuad tentang kita perlu menjaga nilai-nilai kebaikan dimanapun, karena sekecil apapun kebaikan Allah akan membalasnya. Jadi insyaallah kita tetap istiqomah untuk menyiapkan generasi terbaik, walaupun nanti kita akan mendahului mereka akan menjadi penerus kita, insyaallah. Nah itulah sahabat-sahabat semua, apa yang sedang diperjuangkan dan akan terus diperjuangkan di pesantren Ibu Batita, melahirkan generasi yang akan kecanduan beramal soleh. Tidak ada langkah yang mereka langkahkan di masyarakat kecuali mereka adalah untuk mensyiarkan nilai-nilai kebaikan kepada orang lain. Pada akhirnya nanti mereka akan menjadi khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebanyak apapun ilmu yang dimiliki oleh manusia, kalau kebermanfaatnya tidak dirasakan oleh orang lain, dia belum bisa dikatakan khairun nas. Berarti masih melinapsihi, belum li ghairihi. Nah, kita ingin anak-anak kita berilmu, berakhlak dan bermanfaat. Nah, itu. Mungkin sahabat-sahabat itu sedikit dari acara bincang-bincang kita di sekitar pohon di Bukit Teh Kerompok ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa memberikan banyak manfaat bagi para pendengar semuanya. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya yang mungkin nanti akan kita agendakan dalam waktu sesingkat-singkatnya insyaallah. Bismillah insyaallah. Jarak dari Ibis ke sini berapa, Ustaz? Ditempuh dengan perjalanan kaki dari pesantren ke sini kurang lebih sebetulnya kalau agak cepat dikit cuma setengah jam, Ustaz. Dekat. Karena kita bawa anak-anak umur 2 tahun, ada mau umur 1 tahun, menikmati suasana sekitar kita. Jadi kita bisa buru-buru, Ustaz. Jadi setengah jam itu sudah cukup cepat ya. Kalau lebih lama dikit kan mungkin sekitar 1 jam, Ustaz. Berarti dekat saja dengan sekali pesantren Ibis ya. Sebenarnya kan bukan langsung ke sini, tapi memang menikmati perjalanan, suasana. Penasaran? Datang ke Ibis. Pasti dijamin, Allah yang menjamin, silakan betah di sini. Masya Allah. Karena guru-gurunya baik-baik, temennya sayang teman, ya. Udaranya sejuk. Udaranya ya? sejuk. Kebun teh. Gitu Ustaz. Mangga teman-teman yang mau bergabung di IBIS, ya silakan. Kita silaturahim, kemudian kita ngobrol apa yang bisa kita bantu untuk kemajuan umat dan bangsa. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.